Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang kabar duka dari dunia hiburan Hong Kong. Patrick Tse, aktor senior sekaligus ayah dari Nicholas Tse, dikabarkan meninggal dunia pada Kamis minggu lalu. Karir akting Patrick Tse Yin, yang memiliki nama asli Si Kayuk dan akrab disapa saudara keempat atau Seigor, bermula ketika ia lulus dari sekolah menengah di Kowloon, Hong Kong pada usia 16 tahun. Karena tidak suka belajar dan dikeluarkan dari sekolah, seorang teman memperkenalkannya untuk mengikuti kelas pelatihan aktor pada tahun 1952, di mana ia diwawancarai langsung oleh Chin Chien. Pada tahun 1953, ia bergabung dengan perusahaan film Dihua dan memulai debut aktingnya lewat peran pendukung dalam film The Water Tap Downstairs. Pada tahun 1955, ia pindah ke Kwang Yi Film Company dan mulai membintangi film Rouge Tiger. Ketenarannya melonjak drastis setelah membintangi film 999 Murder Case pada tahun 1956. Chin Chien dan seorang pengusaha asal Singapura bernama He mendirikan perusahaan produksi Kwang Yi, lalu merekrut Patrick Tse bersama Patsy Ka-ling untuk dipasangkan dalam berbagai film romantis. Pada tahun tersebut, Patrick Tse tercatat menerima gaji tertinggi di antara seluruh aktor di Asia Tenggara. Setelah itu, ia membintangi puluhan film kanton lainnya, termasuk Sue Ran Siang Seku dan Wu Yue I Chong Hwa. Memasuki era 1960-an, ia membentuk Silver Red Band bersama 6 anggota lainnya, yaitu Chang Chong, Chen Che Chiang, Chen Hao, Teng Quang Rong, Chin Xiang Lin, dan Lydia Sum. Band ini menjadi sangat populer di Hong Kong dan Taiwan. Pada tahun 1961, ia memerankan karakter Yoko dalam seri film The Return of the Condor Heroes bagian pertama hingga keempat. Sepanjang periode tahun 1961 hingga tahun 1967, ia terus membintangi film-film populer seperti The Rouge Thief dan lainnya. Pada tahun 1967, ia mendirikan perusahaan film Tse Brothers Film Company dan memulai debutnya sebagai sutradara lewat film Narrow Staircase. Film seni berbahasa Mandarin yang diadaptasi dari novel karya Ida ini dirilis pada tahun 1972 dan sukses menghasilkan pendapatan lebih dari $1 juta. Melalui perusahaannya, ia menyutradarai, menulis skenario, atau memproduseri 7 film, di antaranya Madness of Love, If Tomorrow Comes, 1 Year's Fantasy, Love in Cubicle, Farewell Dearest, The Splendid Love in Winter, Love in Hawaii, Confused Love, serta film Tomorrow's Horizon, Iron-Blooded Revenge, Winter Love, dan Window. Setelah kontraknya dengan perusahaan film Kwang Yi berakhir pada tahun 1969, ia menilai bahwa era film hitam putih telah selesai dan performa perusahaan tersebut menurun. Ia kemudian menandatangani kontrak selama 2 tahun untuk menjadi aktor di bawah arahan Li Hanxiang di Taiwan. Di sana ia membintangi film Tiying yang sukses memenangkan penghargaan film fitur terbaik di Festival Film Golden Horse Taipei ke-9. Setelah itu, ia sempat kembali ke Hong Kong untuk bergabung dengan Golden Harvest Films. Sepanjang tahun 1970-an, ia aktif bekerja sebagai pekerja lepas dan membintangi lebih dari 20 film di Hong Kong dan Taiwan. Atas dedikasinya, ia memenangkan penghargaan 10 bintang kanton film dan drama terbaik dari Chinese Evening News Overseas. Sebelum merambah ke dunia televisi, Patrick Tse sempat menjalankan bisnis konstruksi. Ia juga pernah diajak oleh Louis Kuo Kwan, pemilik teater Lung Sing, untuk ikut mendirikan perusahaan film bernama Cinema City yang fokus pada distribusi proyek film. Tetapi ia menolaknya karena sedang sibuk dengan kehidupan asmaranya. Pada tahun 1978, ia menerima undangan untuk bergabung dengan stasiun televisi TVB. Drama TVB pertamanya adalah Swordsman Siu Sap Yat Long atau Xiao Se Yilang yang diproduksi oleh Wang Tianlin berdasarkan novel seni bela diri karya Kulong, di mana ia menjadi pemeran utama pria. Peran ikoniknya dalam serial drama klasik TVB, The King of Gamblers, pada tahun 1980, membuatnya melekat dengan panggilan saudara keempat di kalangan penggemar. Pada tahun 1982,
ia beradu akting dengan Lisa Wang dalam drama The Legend of the Condor Heroes yang menjadi salah satu dari 10 drama TVB dengan rating tertinggi pada masa itu. Ia kemudian bermain dalam versi legenda Pahlawan Kondor tahun 1983. Pada tahun 1985, ia bersama Ray Louis membintangi serial TV The Flying Fox of Snowy Mountain yang disutradarai oleh Wong Tin Lam. Dari tahun 1988 hingga 1993, ia memutuskan untuk berimigrasi dan menetap di Richmond, Vancouver, Kanada, yang sempat membuatnya berhenti sejenak dari dunia akting. Namun, ia tetap menerima beberapa peran secara berkala. Setelah kembali ke Hong Kong, ia membintangi drama televisi ATV berjudul The King of Gamblers Returns pada tahun 1996. Pada tahun 2001, ia kembali menarik perhatian publik lewat peran antagonis utamanya dalam film komedi olahraga karya Stephen Chow, Shaolin Soccer. Film ini dinominasikan sebagai film terbaik di penghargaan media film Tiongkok kedua dan penghargaan Pita Biru ke-45 untuk film bahasa asing terbaik. Pada tahun 2003, ia terlibat dalam film polisi gangster Black and White Forest yang disutradarai oleh Wong Ching. Atas kontribusi panjangnya di industri perfilman, ia dianugerahi penghargaan prestasi seumur hidup di penghargaan film Golden Bauhinia Hong Kong ke-9 pada tahun 2004. Antara tahun 2005 dan tahun 2006, ia menjadi pemeran pendamping Michelle Ye dan Pinky Chang dalam serial TV Central Affairs dan Central Affairs 2. Di bidang penyiaran, ia membawakan segmen dokumenter TVB berjudul Kepada Dunia, Meksiko yang Penuh Sukacita pada tahun 2008. Pada tahun 2011, ia berpartisipasi dalam film dokumenter 9 episode berjudul Ada Sebuah Jenis Film Bernama Hong Kong yang mengeksplorasi perjalanan karir para bintang dan perkembangan perfilman Hong Kong. Karir aktingnya berlanjut pada tahun 2012 saat ia membintangi film Tai Chi 1 From Zero to Hero dan sequelnya The Rise of Tai Chi, di mana ia berperan sebagai guru yang tertutup dan beradu akting dengan Daniel Wu. Di luar dunia akting, ia merupakan anggota Hong Kong Jockey Club dan memiliki seekor kuda pacu yang diberi nama Game of Life. Pada pertengahan dekade tahun 2010-an, ia kembali aktif di TVB dengan membawakan acara variety show perjalanan populer Three Young Men Go Traveling pada tahun 2013 dan Four Young Men Go Traveling pada tahun 2015 bersama Kenneth Tsang, Wu Feng, dan Joe Jr. Saat konferensi pers untuk acara Four Young Men Go Traveling pada tahun 2015, sebuah insiden fisik terjadi dan menjadi sorotan media. Patrick Tsai mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Kenneth Tsang yang menggunakan kursi roda akibat mengalami mimisan selama 4 jam saat syuting kendaraan off-road. Patrick menuduh Kenneth berpura-pura sakit untuk mengolok-olok mereka. Dalam pertengkaran tersebut, Patrick mencoba menampar Kenneth, namun dihalangi oleh Wu Feng, menyebabkan kacamata Wu Feng terlepas dan alat bantu dengar Kenneth terjatuh. Patrick sempat mengaku bahwa ia menahan diri saat berada di kampus TVB, sementara Kenneth menyatakan tidak marah dan tangan Patrick tidak mengenai wajahnya. Namun pada tahun 2018, Patrick Tsai dan Kenneth Tsang mengonfirmasi bahwa insiden perkelahian tersebut hanyalah sebuah aksi publisitas atau settingan yang diatur oleh pihak TVB untuk mendongkrak acara mereka dan menegaskan bahwa mereka tetap berteman baik serta sering makan bersama. Karir aktingnya di televisi berlanjut lewat serial kriminal menegangkan Casino Heroes pada tahun 2017. Pada bulan November tahun yang sama, ia tampil dalam program televisi Tiongkok daratan berjudul Baby's New Friend, di mana ia berperan sebagai kakek yang mengasuh anak-anak. Ia menyatakan tetap bersedia mengambil pekerjaan syuting karena merasa hidupnya sangat membosankan semenjak tinggal sendirian di rumah besarnya. Pada tanggal 14 April tahun 2019, Asosiasi Penghargaan Film Hong Kong ke-38 menganugerahkan penghargaan prestasi seumur hidup kepada Patrick Tsai atas kontribusi besarnya bagi industri film dan televisi. Pada tahun yang sama, ia kembali dari masa pensiun untuk membintangi proyek film komedi hitam berjudul Time, yang diproduseri dan ditulis bersama oleh Gordon Lam. Foto kebersamaannya dengan Gordon Lam saat merayakan ulang tahun ke-84 pada Agustus tahun 2020 sempat memicu kekhawatiran netizen karena tubuhnya terlihat jauh lebih kurus.
Pada tanggal 17 Februari tahun 2020, penampilan cameo-nya bersama Michelle Yeoh dalam musim keempat drama kriminal TVB Forensic Heroes 4 menjadi topik hangat di Weibo. Penampilan ini menjadi reuni pertama mereka di layar kaca setelah 24 tahun sejak drama King of Gamblers pada tahun 1996. Michelle berperan sebagai bintang opera kanton, sementara Patrick berperan sebagai pendiri grup opera tersebut. Penonton memuji penampilan fisik keduanya yang dinilai sangat awet muda untuk usia mereka. Dalam film Time, Patrick Swayze berperan sebagai seorang pembunuh bayaran yang sudah pensiun dan mencoba menjalani kehidupan biasa. Film ini memicu perbincangan hangat karena menampilkan adegan di mana Patrick tidak mengenakan kacamata hitam khasnya. Patrick dikenal hampir tidak pernah melepas kacamata hitamnya sepanjang karirnya. Bahkan dikabarkan tetap memakainya saat syuting adegan seks di masa lalu. Ia pernah mengungkapkan bahwa kebiasaan tersebut bukan sekadar mode, melainkan karena nasihat seorang peramal yang menyebut matanya menyimpan banyak keberuntungan bunga persik yang dapat menarik terlalu banyak perhatian wanita jika tidak dilindungi. Di film Time, ia beradu akting dengan Fung Bobo yang berperan sebagai istrinya. Ini merupakan kolaborasi pertama mereka setelah 6 dekade sejak film Deep in Love pada tahun 1960 ketika Fung Bobo baru berusia 4 tahun. Fung Bobo mengaku bersedia mengambil peran tersebut karena keberadaan Patrick Swayze. Berkat perannya di film Time, Patrick Swayze yang berusia 85 tahun berhasil memenangkan penghargaan aktor terbaik pertamanya dari masyarakat kritikus film Hong Kong pada 19 Januari tahun 2022, mengalahkan nomine lain seperti Daniel Wu, Leung Chong-hang, dan Gordon Lam. Film ini juga memenangkan kategori skenario terbaik. Selanjutnya, ia meraih nominasi aktor terbaik untuk pertama kalinya dalam sejarah Hong Kong Film Awards ke-40 yang diumumkan pada 16 Februari tahun 2022 oleh Derek Yee Tung Sing, Nick Chong Ka-fai, dan Kairen Pang. Pada upacara penghargaan fisik yang digelar pada 17 Juli tahun 2022, Patrick Swayze resmi memenangkan trofi aktor terbaik Hong Kong Film Awards ke-40 serta penghargaan Serikat Sutradara Film Hong Kong. Kemenangan ini menjadikannya sebagai aktor tertua yang pernah memenangkan penghargaan aktor terbaik dalam sejarah Hong Kong Film Awards. Saat menghadiri upacara tersebut, Patrick dibantu berjalan ke panggung oleh lawan mainnya Gordon Lam karena putranya Nicholas Tse sedang berada di Beijing. Nicholas kemudian memberikan ucapan selamat secara online dan menyampaikan rasa bahagianya atas pencapaian sang ayah yang berhasil mengawinkan penghargaan prestasi seumur hidup dan aktor terbaik. Namun, pidato singkat Patrick di atas panggung memicu spekulasi warganet mengenai kondisi kesehatannya karena bentuk mulutnya tampak miring, yang menimbulkan dugaan bahwa ia sempat terkena stroke. Teman dekatnya, Wu Fung, segera menepis rumor tersebut dan menyatakan bahwa Patrick dalam kondisi baik-baik saja saat mereka minum teh bersama 2 minggu sebelumnya. Setelah memenangkan penghargaan tersebut, Patrick Swayze memilih menjauh dari sorotan publik dan tidak menerima proyek akting baru. Karya penyutradaraan terakhirnya adalah sebuah film pendek berjudul The Hope of the Whole Village yang dirilis pada tahun 2023. Kehidupan asmara Patrick Swayze dipenuhi dengan 5 hubungan besar dan 2 pernikahan yang semuanya berakhir secara damai. Hubungan pertamanya yang dipublikasikan adalah bersama aktris film kanton tahun 1950-an, Patsy Ka-ling. Mereka berpacaran selama 7 tahun sebelum akhirnya berpisah karena Patsy ingin menikah, sementara Patrick belum siap untuk berumah tangga. Pada akhir tahun 1960-an, ia menjalin hubungan dengan Josephine Xiao, salah satu aktris dari kelompok 7 Putri. Hubungan tersebut hanya bertahan selama 1 tahun lebih dan berakhir karena Patrick memilih mengalah agar tidak mengganggu perkembangan karir Josephine yang sangat pekerja keras. Pernikahan pertamanya terjadi pada Maret 1974 dengan Chen Chen, seorang aktris Taiwan kelahiran Beijing yang populer lewat film-film Chung Yao. Meskipun sempat mendapat keberatan dari publik dan keluarga Chen Chen, keduanya diam-diam mendaftarkan pernikahan mereka di Hong Kong setelah beradu akting bersama dalam film Kemana Burung Camar Terbang. Pernikahan ini berakhir dengan perceraian pada Desember tahun 1976 setelah berjalan kurang dari 3 tahun, yang dilaporkan dipicu oleh hubungan Chen Chen dengan sutradara Stephen Liu. Meski di kemudian hari, Patrick dan Chen Chen tetap menjalin hubungan pertemanan yang sangat bersahabat.
Pada Februari tahun 1978, Patrick mulai mendekati Deborah Lee, seorang aktris terkemuka Hong Kong. Mereka menikah pada tahun 1979 dan dikaruniai 2 anak, yaitu Nicholas Tse dan Jennifer Tse, menjadikannya salah satu keluarga selebriti paling terkenal di Hong Kong. Mereka resmi bercerai pada tahun 1995. Setelah perceraian, Deborah menikah lagi dengan seorang pilot asal Singapura pada tahun 2000. Patrick Tse tetap mempertahankan hubungan yang sangat dekat dan harmonis dengan Deborah serta suami barunya. Bahkan mereka sering berkumpul dan makan bersama. Kedekatan ini sering dipuji netizen sebagai contoh teladan dari perceraian yang damai di industri hiburan. Di masa tuanya, Patrick kembali menjadi pusat perhatian media ketika mulai mengencani seorang model asal Shanghai bernama Coco pada tahun 2005 yang memiliki perbedaan usia 49 tahun lebih muda darinya. Hubungan asmara yang berjalan putus nyambung selama 13 tahun ini kerap diwarnai pernyataan pribadi Patrick mengenai kehidupan seksualnya yang aktif. Patrick menolak untuk menikahi Coco karena trauma dengan 2 kegagalan pernikahan sebelumnya. Hubungan mereka resmi berakhir pada tanggal 5 Oktober tahun 2017. Patrick menyatakan bahwa ia mengakhiri hubungan tersebut karena faktor usia dengan gurauan bahwa mengonsumsi Viagra pun tidak dapat mencegah perpisahan mereka. Ia meminta putranya untuk memberikan uang penyelesaian perpisahan senilai 20 juta dolar Hong Kong kepada Coco, meskipun ia sempat membantah rumor bahwa ia membiayai kuliah Coco di Inggris. Pada bulan Mei tahun 2026, Coco mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa alasan perpisahan mereka terjadi setelah mereka mendaki gunung bersama, di mana Patrick menyadari adanya perbedaan fungsi fisik di antara mereka dan berharap Coco mendapatkan masa depan yang lebih baik dengan pria lain. Hubungan emosional mereka tetap dekat seperti keluarga hingga akhir hayat Patrick. Patrick sendiri dikenal memegang filosofi hidup santai bahwa seorang pria boleh genit tetapi jangan pernah vulgar, serta rajin melakukan latihan fisik dan diet ketat demi menjaga bentuk tubuhnya tetap langsing hingga usia senja. Keluarga Patrick Tse kerap menjadi pusat perhatian media hiburan karena dinamika kehidupan mereka. Pada awal karir Nicholas Tse di usia 16 tahun saat bergabung dengan Emperor Entertainment Group, sempat beredar spekulasi kuat bahwa ia terjun ke dunia hiburan demi melunasi utang investasi properti ayahnya sebesar 10 juta dolar Hong Kong kepada ketua Emperor Group, Albert Yang. Walaupun Albert Yang dan pihak manajemen membantah adanya utang tersebut, Nicholas sempat mengakui dalam wawancara lama bahwa ia memperpanjang kontrak 5 tahun pertamanya karena kekurangan uang untuk melunasi utang keluarga. Hubungan Patrick dengan cucu-cucunya, Lucas dan Quintus, anak dari pernikahan Nicholas Tse dan Cecilia Chong, juga sempat diterpa rumor pada tahun 2017 yang menyebut Cecilia melarang mantan mertuanya untuk bertemu anak-anak setelah mendapatkan hak asuh tunggal pasca perceraian pada tahun 2011. Patrick membantah keras rumor tersebut dan memuji Cecilia sebagai ibu yang baik yang selalu mengizinkannya bertemu cucu-cucunya setiap 1 atau 2 minggu sekali. Namun, seiring kepindahan Nicholas ke Beijing serta Cecilia dan anak-anaknya ke Shanghai, Patrick mengaku pada Agustus tahun 2021 bahwa ia sudah sangat lama tidak bertemu cucu-cucunya dan mengkhawatirkan mereka akan melupakan sosoknya. Di masa tuanya, Nicholas Tse memfasilitasi sebuah rumah besar dengan pemandangan laut untuk tempat tinggal ayahnya. Nicholas juga mempekerjakan 4 pengasuh profesional dengan latar belakang medis yang bekerja dalam 3 shift sepanjang waktu untuk mengurus diet, kehidupan sehari-hari, dan proses rehabilitasi fisik Patrick Tse. Pada akhir April tahun 2025, Patrick Tse terlihat di depan publik untuk terakhir kalinya saat sedang menikmati kopi bersama teman-temannya di sebuah kafe di Victoria Peak, Hong Kong. Dalam penampakan tersebut, ia tampak jauh lebih kurus dan harus duduk di kursi roda dengan menggunakan tongkat. Ia mengenakan setelan olahraga merah tua, celana biru, topi, kacamata hitam, serta mempertahankan gaya rambut kuncir kuda yang menjadi ciri khasnya. Meskipun fisiknya tampak lemah, ia tetap bersikap ramah, mudah didekati, tersenyum, dan bersedia berpose saat diajak berfoto oleh masyarakat yang berpapasan dengannya. Sebelum penampakan di Victoria Peak, Patrick sempat melewatkan kehadiran di konser 4 malam putranya, Evolution Nick Live, di Taman Olahraga Kaita pada April dan Mei tahun 2025 yang dihadiri oleh seluruh keluarga besar, termasuk Deborah Lee, Fei Wong,
Lucas, dan Quintus. Ketidakhadirannya sempat memicu kekhawatiran penggemar, namun tak lama kemudian ia terlihat sedang menikmati dimsum di sebuah restoran di North Point dan berjalan-jalan menggunakan kursi roda di Tamar Park dibantu oleh 2 asisten rumah tangganya. Ia juga sempat terlihat di sepanjang jalan Shinsasui didorong oleh 2 teman wanitanya dengan mengenakan setelan olahraga hitam dan kacamata hitam khasnya. Saat itu, ia tampak bersemangat, memiliki suara yang lantang, dan segera mengangkat tangan untuk membalas sapaan para penggemar yang mendoakan kesehatannya. Kondisi kesehatan Patrick Se dilaporkan terus mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada pertengahan bulan Juli tahun 2026, ia dilarikan ke Rumah Sakit Sanatorium Hong Kong akibat terjangkit infeksi pneumonia. Kondisinya sempat kritis hingga jatuh koma dan harus dipindahkan ke unit perawatan intensif untuk mendapatkan perawatan darurat. Di tengah masa kritisnya, ia menunjukkan tekad yang kuat untuk bertahan demi menunggu kepulangan putranya, Nicholas Se, yang saat itu sedang berada di Tiongkok daratan untuk mempersiapkan kelanjutan konser Evolution Nick Live di Qingdao pada tanggal 25 dan 26 Juli. Mendengar kabar bahwa ayahnya dalam kondisi kritis, Nicholas segera menangguhkan seluruh jadwal pekerjaannya dan terbang kembali ke Hong Kong pada tanggal 18 Juli untuk mendampingi sang ayah di saat-saat terakhirnya. Sementara itu, putrinya, Jennifer Se, yang menetap di Kanada bersama suami dan anak-anaknya, juga langsung melakukan perjalanan kembali ke Hong Kong. Legenda perfilman Hong Kong, Patrick Se-in, akhirnya dinyatakan meninggal dunia dengan tenang pada tanggal 16 Juli tahun 2026 di rumah sakit dalam usia 89 tahun dengan dikelilingi oleh seluruh anggota keluarga tercintanya. Sesuai dengan keinginan terakhir mendiang yang meminta agar seluruh urusan pemakamannya diselesaikan secara sederhana dan tidak mencolok, pihak keluarga memutuskan untuk langsung memindahkan jenazah dari rumah sakit tanpa melalui proses persemayangan tradisional di rumah duka umum. Keluarga memilih metode pemakaman di halaman, di mana upacara pelepasan hanya diadakan secara tertutup dan sederhana di lingkungan kamar mayat rumah sakit, tanpa adanya upacara peringatan yang terbuka untuk publik. Seluruh proses dari kematian hingga kremasi diselesaikan dengan cepat dalam kurun waktu beberapa hari demi menjaga ketenangan jiwa mendiang. Pada pagi hari Senin 20 Juli tahun 2026, jenazahnya dikremasi menggunakan nama lahir aslinya, Tse Kayuk, di krematorium Wo Hop Shack yang berlokasi di Fanling, New Territories, Hong Kong. Proses kremasi tersebut dihadiri langsung oleh mantan istrinya, Deborah Lee, serta kedua anaknya, Nicholas Se dan Jennifer Se. Setelah seluruh proses kremasi selesai dilaksanakan, Nicholas Se dan Jennifer Se baru merilis pengumuman resmi mengenai berita duka tersebut melalui akun media sosial mereka pada hari Senin 20 Juli tahun 2026 sekitar pukul 16 sore. Jennifer menuliskan pesan mendalam di Instagram yang menyatakan bahwa kontribusi besar ayahnya telah menyentuh banyak generasi serta membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya, sambil meminta ruang privasi bagi keluarga yang sedang berduka. Nicholas Se mengunggah pesan penghormatan menggunakan bahasa Kanton, menceritakan bahwa ayahnya telah mendedikasikan seluruh hidup demi menghibur penonton. Ia mengutip prinsip hidup yang selalu dipegang teguh oleh ayahnya, yaitu pertunjukan harus terus berjalan, dan meminta para penggemar serta teman-teman untuk tidak larut dalam kesedihan yang mendalam. Nicholas menekankan bahwa mengingat sosok Patrick Se yang selalu menawan, karismatik, penuh humor, dan selalu tersenyum dalam kondisi terbaiknya di dalam hati sudah lebih dari cukup. Kabar kepergian sang aktor veteran langsung memicu gelombang belasungkawa dari berbagai kalangan di industri hiburan Tiongkok dan Hong Kong. Rekan-rekan sesama artis seperti Jackie Chan, Suci, Charlene Choi, Karen Mok, Stephen Chow, dan lainnya membagikan pesan duka cita mereka di media sosial. Jackie Chan menuliskan kenangan emosionalnya mengenai bagaimana Patrick Se yang sudah menjadi bintang besar selalu memberikan perhatian dan arahan yang baik kepadanya saat ia masih merintis karir sebagai seorang pemeran pengganti di lokasi syuting. Manajer Nicholas Se turut menyampaikan belasungkawa dan mengonfirmasi kondisi kesehatan Patrick sebelum wafat. Stasiun televisi TVB turut merilis pesan duka cita resmi untuk menghormati mantan aktor utamanya tersebut. Saluran film resmi Tiongkok CCTV 6 ikut menerbitkan artikel dan pesan peringatan khusus melalui akun Weibo resmi mereka untuk mengenang dedikasi Patrick Se di dunia perfilman.
Mantan menantu perempuannya, Cecilia Chong, memberikan penghormatan secara halus dengan mengubah foto profil akun Instagram pribadinya menjadi warna hitam polos, serta mengunggah beberapa story bernuansa melankolis yang menampilkan gambar patung Yesus dan video hitam putih tanpa keterangan tulisan apapun. Langkah serupa juga dilakukan oleh mantan kekasihnya Coco, yang ikut mengubah foto profilnya menjadi hitam sebagai bentuk berkabung. Semasa hidupnya, Patrick memang selalu berbicara hangat tentang Cecilia dan mengagumi ketulusannya dalam merawat Lucas dan Quintus pasca perceraian. Sementara itu, pihak klub penggemar Bridget Lynn mengeluarkan pernyataan resmi untuk membantah rumor yang sempat beredar yang mengklaim bahwa sebagian harta warisan Patrick C akan dikelola oleh Bridget Lynn hingga cucu-cucunya dewasa. Pihak klub menegaskan bahwa persahabatan lama di antara keduanya hampir nol dan mereka bahkan tidak pernah berkolaborasi dalam proyek film apapun. Pada Senin malam tanggal 20 Juli tahun 2026 sekitar pukul 18, mantan istri Patrick, Deborah Lee, terlihat berjalan di pusat perbelanjaan Landmark di Central bersama putrinya Jennifer C. Jennifer tampak mengenakan pakaian serba hitam, lengkap dengan kacamata hitam dan masker wajah untuk menutupi kesedihannya. Deborah tampil dengan pakaian serba putih dengan kondisi mata yang terlihat memerah dan bengkak akibat menangis. Saat didekati oleh awak media Singtao headline mengenai detail pengaturan pemakaman mendiang, Deborah menyatukan kedua tangannya dengan sopan dan memberikan respon singkat bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas hal tersebut, sebelum akhirnya membungkuk dan berjalan pergi memasuki gedung. Terkait dengan peninggalan finansialnya, media Hong Kong melaporkan bahwa Patrick C telah menyelesaikan seluruh pembagian harta warisannya dan menandatangani surat wasiat resmi sebelum ia wafat. Total nilai aset yang ditinggalkannya diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta dolar Hong Kong yang mencakup kepemilikan real estate, portofolio saham, investasi reksadana, serta hak cipta atas karya-karyanya. Berdasarkan rincian dokumen wasiat tersebut, Patrick C memutuskan untuk mengalokasikan sebagian besar asetnya, yaitu sebesar 90% dari total harta warisan, kepada kedua cucunya, Lucas C dan Quintus C. Sisa 10% dari total harta tersebut dibagi rata kepada kedua anak kandungnya sendiri, Nicholas C dan Jennifer C. Keputusan pembagian ini diambil oleh Patrick karena ia menganggap Nicholas dan Jennifer sudah memiliki karir yang mapan, serta pendapatan mandiri yang stabil, sehingga tidak terlalu membutuhkan bantuan finansial besar. Berbeda dengan kedua cucunya yang dinilai masih memerlukan perlindungan aset dan perhatian lebih demi masa depan mereka. Dalam seluruh dokumen pembagian harta warisan tersebut, nama Fei Wong sama sekali tidak muncul atau tercantum di dalamnya. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.